Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nura Alifah, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme Inggris bagi masyarakat India. Nah, yang mana kolonialisme Inggris itu di India dimulai pada tahun 1600-an melalui British East India Company dan berubah menjadi kendali penuh atas politik dan militer setelah pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Nah, yang mana India kemudian menjadi bagian dari kerajaan Inggris hingga kemerdekaan pada tahun 1947. Kolonialisme ini tuh mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat India seperti politik, ekonomi, budaya, dan agama dengan efek yang sangat beragam, baik itu positif maupun negatif. Adapun dampak politik yaitu yang pertama, sentralisasi kekuasaan, yang mana Inggris mengubah struktur politik India dari kerajaan lokal menjadi pemerintah sentralistik yang di bawah kendali mereka. Nah, pemberontakan Sepoy ini pada tahun 1857 mengakhiri kekuasaan East India Company dan mengalihkan kendali langsung ke pemerintahan Inggris. Yang kedua, ada kebijakan divide and rule. Nah, yang mana Inggris tuh memperuncing perbedaan agama dan kasta di masyarakat untuk mempertahankan kendali. Yang ini menyebabkan ketegangan antara kelompok individu dan Muslim yang pada akhirnya menyebabkan partisi nih di India dan membentukkan Pakistan pada tahun 1947. Nah, yang ketiga ada birokrasi dan pendidikan elit. Nah, yang mana Inggris tuh menciptakan birokrasi dengan pendidikan barat yang melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Gandhi dan Nehru yang kelak memimpin perjuangan kemerdekaan. Ada juga dari dampak ekonomi. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya yang mana melalui sistem jamindar, Inggris mengeksploitasi petani India yang menyebabkan kemiskinan luas. Petani itu kehilangan lahan dan terjebak utang. Nah, kedua ada penghancuran industri tekstil lokal, yang mana industri tekstil India ini dihancurkan oleh kebijakan perdagangan Inggris yang memasukkan produk tekstil murah mereka, membuat para pengrajin lokal kehilangan pekerjaannya. Ketiga, ada pembangunan infrastruktur. Di tengah eksploitasi tadi, Inggris membangun jaringan kereta api dan jalan raya yang mempercepat pergerakan komoditas. Nah, infrastruktur ini membantu perkembangan ekonomi India setelah kemerdekaan. Ada pula dari dampak sosial budaya, yang mana yang pertama ada pendidikan barat. Nah, sistem pendidikan Inggris menghasilkan kelas menengah terdidik yang memimpin perjuangan kemerdekaan, namun akses pendidikan itu terbatas hanya untuk kalangan elit-elit saja. Nah, kedua ada reformasi nasional. Nah, yang mana Inggris melarang praktik sati dan pernikahan anak. Nah, meskipun menguntungkan perempuan, dianggap sebagai intervensi budaya lokal. Nah, ada juga dampak dari nasionalisme nih, dampak terakhir yaitu pertama ada gerakan kemerdekaan, yang mana kolonialisme Inggris menumbuhkan gerakan nasionalisme dengan Kongres Nasional India yang menjadi pusat perlawanan. Nah, tokoh seperti Mahatma Gandhi memimpin aksi non-kekerasan seperti Salt March dan Quit India Movement. Kedua, ada kemerdekaan India. Nah, kemerdekaan India ini dampaknya tekanan dari gerakan nasionalisme dan aksi protes akhirnya memaksa Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada India pada tahun 1947. Nah, meskipun dibarengi dengan pembagian wilayah yang betul-betul menyakitkan sih menurut mereka. Nah, jadi kesimpulannya kolonialisme Inggris memiliki dampak yang beragam di India. Jadi seperti eksploitasi ekonomi dan ketegangan sosial, politik meninggalkan jejak yang mendalam. Tapi infrastruktur pendidikan yang diperkenalkan Inggris juga membantu untuk perkembangan India setelah
India merdeka. Jadi kolonialisme ini tuh juga memicu kebangkitannya semangat nasionalisme yang menjadi kunci dalam perjuangan kemerdekaan India. Sekian dari penjelasan materi tentang dampak kolonialisme bagi masyarakat India. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.